Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para praktisi training, para trainer, para praktisi pembelajaran dan pengembangan SDM, para penyelenggara program-program pembelajaran dimanapun Anda berada. Seperti saya sudah janjikan, kita akan sharing atau saya akan sharing kepada Anda tentang sebuah permasalahan yang secara umum dihadapi baik itu oleh peserta pembelajaran online maupun oleh fasilitator pembelajaran online. Dan juga bisa jadi permasalahan ini juga dihadapi oleh penyelenggara program-program belajar online gitu ya. Nah, sahabat sekalian, maksud saya sharing permasalahan ini bukan mau nakut-nakutin, bukan juga mengerdilkan upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman sekalian dalam rangka memfasilitasi belajar online ataupun menyelenggarakan program belajar online, tetapi saya mengajak Anda untuk melihat ada permasalahan apa saja seputar penyelenggaraan pembelajaran online ini. Ya, jadi apa yang akan saya sharing kepada Anda semua adalah berdasarkan hasil pengamatan, hasil penelusuran, ngobrol-ngobrol dengan beberapa pelaku, peserta, dan juga penyelenggara program-program belajar online. Tujuannya supaya kalau kita tahu permasalahannya, nanti ke depan kita bisa memperbaiki setahap demi setahap, sedikit demi sedikit permasalahan ini, sehingga kita akan bisa menghasilkan sebuah model pembelajaran online yang pas, yang bisa digunakan dalam keadaan apapun. Baik itu ada pandemi atau tidak ada pandemi. Baik itu new normal atau next normal. Oke, kita langsung aja. Nomor 1. Koneksi internet. Koneksi internet ini menjadi permasalahan yang sudah sangat umum buat siapapun. Bukan hanya pembelajar online, bukan hanya untuk para fasilitator belajar online, tetapi juga untuk mereka yang menggunakan teknologi online ini, baik itu untuk berbisnis, bekerja, dan sebagainya. Ya, jadi memang harus kita akui bahwa konektivitas atau koneksi internet di negara kita ini belum bisa dibilang mungkin kualitasnya belum terlalu bagus. Atau kalau bagus pun penyebarannya belum merata. Maksudnya adalah di pelosok-pelosok daerah masih ada yang belum terjangkau, maksudnya ya, yang belum terjangkau oleh internet ini. Kalaupun bisa menggunakan teknologi mobile, tetap saja sinyal menjadi permasalahan. Dan ini tentunya menjadi sebuah kenyataan yang harus kita hadapi dan menjadi permasalahan dalam pembelajaran online. Apalagi pembelajaran online di kita ini sangat mengandalkan sekali tatap muka melalui layar. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana jadinya proses komunikasi yang terjadi antara peserta dengan fasilitator melalui layar dan kamera tersebut apabila koneksi internetnya sering kali mengalami gangguan. Yang kedua adalah jadwal yang kaku. Jadwal yang kaku ini maksudnya adalah pembelajaran online disamakan dengan pembelajaran offline. Jadi kalau dalam pembelajaran offline, kita biasa menggunakan jadwal atau rundown yang sudah baku, ya, yang sudah ditetapkan. Tapi ditetapkan juga tidak masalah. Karena apa? Karena yang namanya belajar secara offline ketika belum ada pandemi, semuanya memang terjadwal, terfasilitasi, semuanya terprogram. Ada waktunya, ada tempatnya, ada fasilitasnya, ada sarana prasarananya, ada biayanya. Jadi semuanya serba teratur, semuanya serba terkelola. Namun saat ini ketika kita belajar online, itu kan tidak demikian. Kita tidak mengikuti proses belajar itu di tempat diklat. Kita tidak mengikuti proses pembelajaran atau pelatihan di training center, di hotel. Kita mengikuti proses pembelajaran di rumah. Sebagian mungkin ada yang di kantor. Dan mungkin Anda sendiri tahu bagaimana karakteristiknya kalau kita belajar di rumah. Kita juga di satu sisi harus tetap memperhatikan keberadaan rumah. Kita juga harus memperhatikan anak mendampingi mereka yang saat ini juga sama-sama sedang belajar.
dengan cara online juga. Lalu ketika di kantor, kita juga disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan dan hal-hal yang harus disesuaikan karena menyamakan ritme antara WFO dengan WFH. Ya, ini jadwal yang kaku. Jadi seharusnya kita bisa membuat sebuah jadwal yang fleksibel, yang mana jadwal tersebut tidak terlalu mengikat kepada para pembelajarnya. Kalaupun perlu ditetapkan waktu-waktunya, maka ditetapkanlah waktu yang disepakati, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting, praktikal, seperti contohnya knowledge check gitu ya, diskusi, praktek. Nah, itu ditetapkan jadwal pertemuan. Kalau untuk hanya sekedar menyimak video, menyimak penjelasan, mendapatkan pemaparan-pemaparan, itu bisa diserahkan saja kepada para peserta pembelajarannya dengan membekalkan kepada mereka konten-konten pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi itu cara untuk mengatasi jadwal yang kaku. Seharusnya bisa seperti itu. Nah, yang ketiga, kamera mesti on. Ya, sahabat-sahabat sekalian, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya pembelajaran online dalam persepsi kita adalah menggunakan fasilitas online meeting. Ya, jadi jangan heran kalau teman-teman misalnya menemukan jadwal belajar online itu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore dengan menggunakan media Zoom misalnya, atau Webex gitu ya, atau Google Meet gitu. Nah, dan untuk itu, untuk supaya bisa berkomunikasi secara lancar atau dengan alasan-alasan tertentu, kamera mesti on. Ya, kamera mesti on ini sesungguhnya merupakan sebuah permasalahan, ya, baik untuk peserta maupun untuk fasilitator. Jadi ada tuntutan bahwa kamera peserta itu harus selalu on. Dan ada tuntutan fasilitator juga harus terus-terusan berada di depan kamera. Ya, Anda bayangkan selama sekitar 7 jam atau 8 jam kita harus mantengin kamera, mantengin layar. Ya, karena kalau kamera itu sampai dimatikan oleh kita, anggapan dari fasilitator atau rekan-rekan yang lainnya, ya, di kita anggapannya adalah kurang baik begitu. Padahal tidak ada maksud yang tidak baik, tidak ada maksud yang kurang baik. Hanya saja karena memang melelahkan, sahabat sekalian ya, menatap kamera terus-terusan, menatap layar terus-terusan. Jadi ini mungkin penderitaan yang berikutnya begitu ya. Penderitaan koneksi internetnya buruk, kemudian juga jadwalnya kaku, dan kita harus terus-terusan mantengin kamera, mantengin layar secara on terus-menerus begitu teman-teman sekalian. Ini sebuah masalah, ya bisa dibilang sebuah derita begitu ya untuk mereka yang sedang belajar online. Anda bayangkan koneksi internet kurang baik, kemudian kita struggle dan harus selalu membuka kamera. Ya, trainernya, pengajarnya, gurunya tidak mau tahu, pokoknya kamera harus selalu nyala. Mereka tidak mau tahu ada masalah apa. Yang jelas kalau kamera sampai mati, itu tandanya murid atau peserta tidak menghargai gurunya atau pengajarnya. Waduh, itu buat peserta pembelajaran derita sekali kalau sampai begitu ya. Oke, itu nomor 3. Dan sekarang kita beranjak ke nomor 4. Polusi suara. Ya. Nah, ini akibat apa? Ya sama tadi, akibatnya ini adalah sebagai akibat dari kualitas koneksi internet kita yang kurang bagus. Mendengarkan dengan tidak jelas, berusaha memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh peserta. Belum lagi ada suara seperti desingan-desingan di telinga kita akibat dari koneksinya yang buruk tadi, ya. Otomatis pendengaran kita juga jadi kurang nyaman, jadi kurang enak. Ya, sementara kalau tidak diikuti, ya, tidak diikuti dengan baik apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, seolah-olah kita tidak paham begitu, itu juga menjadi problem karena kita dianggap kurang memperhatikan. Ya, ingat kameranya kan mesti on. Ya, jadi pasti akan selalu kelihatan. Apakah kita sedang kebingungan atau kita sedang tidak memperhatikan, itu pasti akan kelihatan. Ya, ada sebuah contoh yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi saya
waktu itu sempat ngobrol dengan seorang teman yang dia mengalami kesulitan dalam koneksi internet sehingga suara ketika trainernya menjelaskan itu agak kurang jelas. Dia sampai memiring-miringkan kepalanya begini, berusaha supaya pendengarannya menjadi semakin jelas. Padahal kan tidak jelas juga ya, karena memang koneksi internet, bukan dari masalah posisi telinga. Begitu. Nah, ketika dia sedang memiring-miringkan kepalanya begini, dilihatlah oleh trainernya, oleh pengajarnya, sehingga ia ditegur, ya, ditegur, ditanyakan, "Bapak, Anda punya masalah atau ada masalah apa? Ya, ayo silakan diungkapkan ada masalah apa yang sedang Anda hadapi. Tolong lebih serius Pak dalam mengikuti pelajarannya." Jadi dia ditegur supaya lebih serius oleh pengajarnya, oleh instrukturnya. Dianggap dia punya masalah gitu ya, punya masalah yang di luar konteks pembelajaran. Padahal dia sedang struggle, oke? Dia sedang struggle untuk berusaha mendengarkan suara dari si pembicara itu, dari si pengajar itu, supaya dia bisa mendapat suara yang cukup jelas. Dia sedang struggle, malah dianggapnya tidak memperhatikan, malah dianggapnya tidak serius. Ya, ini derita nomor 4, oke? Dan nomor 5, ini derita berikutnya adalah peserta yang cenderung pasif dan trainer yang cenderung aktif. Ya, ini balik lagi, sebenarnya bukan hanya di kelas pembelajaran online, di kelas offline pun seringkali terjadi begitu. Saya seringkali memberikan masukan, bahkan kritik begitu ya, terutama pada pelatihan-pelatihan public speaking. Saya suka bilang sama trainer-trainernya, "Mas, Mbak, kalau Anda melatih public speaking, itu jangan Anda yang banyak bicara, tapi justru peserta yang disuruh untuk lebih banyak berlatih bicara depan publik. Kalau pelatihan public speaking itu Andanya banyak bicara lalu peserta malah banyak menyimak Anda, itu artinya yang sedang latihan public speaking Anda, bukan para peserta." Gitu ya. Dan itu sebuah feedback yang sering kali saya sampaikan kepada para trainer-trainer public speaking ya. Dan kalau sekarang sih insya Allah lebih bagus lagi. Ini zaman-zaman dulu, zaman saya begitu. Nah, teman-teman sekalian, peserta diminta untuk memerhatikan, menyimak layar terus-terusan, sementara trainer sibuk aktif menerangkan, berbicara, dan sebagainya. Artinya dalam posisi ini, trainer lebih mending, karena dia punya aktivitas selain harus memerhatikan kamera, selain harus memerhatikan layar. Ya, tapi peserta tidak punya pilihan. Dia harus terus bersidekap begini, mungkin begitu ya. Bergerak sedikit saja dianggap tidak memperhatikan atau punya masalah. Ya, jadi sebaiknya kita menggunakan proses belajar aktif di dalam pembelajaran online ini. Karena seringkali saya katakan bahwa yang namanya belajar online itu pada prinsipnya adalah pembelajaran yang mendorong pesertanya untuk belajar secara mandiri. Ingat ya, e-learning itu konsepnya adalah konsep belajar mandiri. Jadi bukan peserta disuapin, bukan peserta disuruh mendengar, bukan peserta disuruh menyimak, ya. Bukan, tapi peserta justru harus lebih aktif belajar secara mandiri. Konsep pembelajaran jarak jauh itu mendukung pesertanya untuk belajar secara mandiri. Jadi, jangan membuat penderitaan ya untuk para peserta dengan cara membuat pesertanya pasif, sementara trainernya aktif. Dan peserta diminta untuk nonton trainer yang aktif tersebut. Oke? Kita beranjak ke nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah setup yang monoton. Ya, setup ini apa maksudnya? Setup ini maksudnya adalah situasi trainer ataupun situasi peserta. Ya, contoh seperti begini. Di belakang saya latar ini adalah kita sebut sebagai setup. Oke, untuk jangka waktu misalkan 30 menit atau 20 menit atau maksimal 1 jam, setup ini tidak berubah, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau Anda bayangkan misalkan berjam-jam, 3-4 jam, terus saja Anda memperhatikan saya dengan posisi seperti begini, dan kemudian latarnya juga begini, mungkin itu akan menjenuhkan. Dan itu menambah penderitaan kembali untuk Anda. Ya, saya punya tips yang mungkin bisa Anda praktekkan untuk memfasilitasi kelas pembelajaran yang durasinya lebih dari 2 jam begitu. Anda bisa
gonta-ganti setup, bisa gonta-ganti posisi, bisa mengubah angle kamera, bisa mengubah latar belakang, Anda bisa pindah tempat dulu sehingga latarnya berbeda begitu, misalkan pindah keluar begitu ya. Sehingga orang melihatnya itu jauh lebih fresh ya, karena ada perbedaan-perbedaan setup yang bisa dia lihat. Bukan hanya trainer, para peserta juga ya bisa melakukan hal yang sama. Jadi sebaiknya misalkan mau dibikin janjian setiap 1 jam atau setiap setengah jam, itu barangkali mau atur dulu ya, kameranya digeser dulu gitu. Kemudian kitanya pindah dulu kemana misalnya gitu ya. Itu silakan diatur oleh Anda. Yang jelas, baik itu peserta ataupun trainer, dengan cara seperti itu bisa mendapat penyegaran lah istilahnya. Ya, ice breaking yang dilakukan secara mandiri gitu, teman-teman sekalian ya. Oke, jadi itu soal setup yang cukup monoton. Yang ketujuh, yaitu media yang digunakan. Kita kebanyakan membawakan atau memfasilitasi online training atau online learning ini menggunakan single media. Contohnya kalau Zoom, ya Zoom saja. Kalau WA, ya WA saja. Ya, saya cukup sedih mendengar kisah dari kelompok guru begitu ya. Tapi entah saya juga kurang jelas di daerah mana keberadaannya begitu. Ketika ditawarkan sesekali untuk menggunakan Zoom begitu, bahkan akan diberikan bantuan internet begitu ya, itu mereka menolak ya, karena mereka lebih nyaman menggunakan WhatsApp ya. Jadi maksudnya adalah menggunakan variasi media tersebut supaya ada variasi gitu, sehingga pembelajarannya, proses memfasilitasi pembelajarannya bisa berjalan jauh lebih menyenangkan. Jadi ada variasinya, tidak melulu teks, juga tidak melulu harus video conference ya. Menolak gitu, menolak dengan alasan ya tidak kamera, apa istilahnya itu, kalau sekarang itu tidak kamera personality begitu ya, tidak kamera face begitu, kagok, canggung dan sebagainya. Ya, bukan karena soal kuota internet ya. Jadi mereka lebih memilih menggunakan WhatsApp. Ya, demikian juga ketika membuat video-video konten. Ternyata alasannya banyak ya. Excuse mereka ini juga banyak ya. Excuse dari sebagian orang juga ini banyak. Jadi alasannya inilah itulah, akhirnya mereka kembali menggunakan media PowerPoint yang dibagikan, suruh dibaca oleh para peserta. Ya, jadi maksudnya dari pemvariasian ini selain untuk membantu mengefektifkan proses belajar, juga supaya proses belajarnya tidak jenuh. Ya, itu salah satu manfaat dari kita membuat variasi media pembelajaran. Jadi di desain online training itu kita biasanya punya kelas virtual, itu medianya berbeda. Kemudian ada juga kelas live online yang biasa menggunakan platform online meeting. Lalu ada juga untuk video konten kita biasa pakai YouTube misalnya ya, kalau yang nggak punya LMS begitu. Lalu juga untuk suara kita pakai Anchor, pakai podcast begitu. Kemudian juga untuk yang dokumen-dokumen ya kita percayakan itu pada Google ya, Google Drive, Google Form dan sebagainya. Oke, nah ini permasalahannya, belajarnya menjadi monoton karena media yang digunakan cuma satu ya. Solusinya variasikanlah berbagai macam media supaya pembelajarannya jauh lebih efektif. Dan yang ke-8 adalah masalah kesehatan. Nah ini hati-hati sahabat sekalian ya. Berjam-jam menatap kamera, berjam-jam menatap layar, berjam-jam seorang trainer itu terkena sorotan lampu, cahaya lampu matanya begitu. Itu juga bisa berdampak terhadap kesehatan kita, apalagi para trainer, para pengajar yang usianya sudah lanjut. Ya, kemudian juga banyak duduk begitu, ya, tidak aktif bergerak, tidak jalan, tidak gonta-ganti setup begitu, itu juga akan mempengaruhi kesehatan. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh kita. Makanya teman-teman sekalian,
waktu untuk live interaktif dengan menggunakan platform online meeting jangan terlalu lama. Ya, kemudian juga menatap kamera, kita membuat video konten juga jangan terlalu lama. 1 jam itu udah cukup lama begitu. Ya, kemudian juga proses belajar jadwalnya juga jangan terlalu panjang, dan setup juga jangan kaku gitu teman-teman sekalian. Sehingga ada proses pergerakan di tubuh kita. Ya, ingat karena kita ini manusia. Oke? Itu nomor 8. Dan nomor 9, nah ini yang hasil diskusi saya dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa penyelenggara training, ya terutama di perusahaan-perusahaan ya, yaitu masalah motivasi belajar. Jadi ada anggapan bahwa proses pembelajaran online ini ternyata kurang begitu diminati. Jadi ada anggapan bahwa motivasi orang ketika belajar online itu mudah turun, mudah ngedrop. Ya alasannya tadi itu, karena struggle harus mendengarkan suara yang jelas seperti apa, karena struggle juga harus melihat media yang sebenarnya tidak layak untuk di-deliver secara online melalui platform online meeting ya. Contohnya memutarkan video begitu ya, itu kan mau videonya sebagus apapun tetap aja patah-patah gitu ya. Dan orang akan struggle melihat itu, capek, mata itu lelah ngelihatnya gitu. Lalu kemudian juga belum lagi permasalahan metode pembelajaran yang tidak aktif, ya malah pesertanya yang cenderung pasif, trainernya yang aktif. Nah, menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, peserta mudah demotivasi. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, solusinya untuk mengatasi demotivasi tersebut adalah dengan menghadirkan motivator, ya. Supaya memberikan semangat kepada para peserta pembelajaran ini agar semangat belajarnya tetap on fire. Luar biasa, teman-teman sekalian, ya, lucu sekali gitu. Jadi gini, teman-teman sekalian, nomor 8 ya, sebelum ini kita bahas tentang masalah kesehatan. Jika seseorang itu mengalami kelelahan mata karena terus-terusan menatap layar atau menatap kamera, itu kan berbahaya. Dan solusinya bukan orang tersebut dikasih motivasi terus-terusan supaya dia kuat, dia tahan menatap layar atau menatap kamera. Bukan itu. Pendekatannya kita ubah, metode belajarnya kita rubah, ya, bukan dikasih motivasi gitu. Kemudian orang ini berjam-jam duduk menatap layar, menatap kamera, mengikuti proses belajar, mengikuti penjelasan-penjelasan dari trainer. Ya, pinggangnya sakit-sakit, kakinya kram-kram, lalu dikasih motivasi begitu supaya terus jangan menyerah. Ayo Bapak Ibu, semangat, jangan menyerah. Ayo kita lalui pandemi ini, tetap belajar. Enggak gitu caranya begitu loh. Ya, karena itu tidak akan memecahkan masalah. Ya, orang tersebut juga tetap akan mengalami masalah kesehatan. Ya. Jadi ini memaksakan sesuatu yang memang sudah over the limit. Caranya, ubah pendekatannya. Bukan terus-terusan dikasih motivasi. Ya anyway, untuk nomor 9 ini memang tidak semua, ya tidak banyak perusahaan-perusahaan atau penyelenggara-penyelenggara yang punya pikiran seperti begini. Tapi ada teman-teman sekalian. Dan ini saya ungkapkan karena ya unik gitu ya. Anyway, jangan ditiru. Oke? Bukan memberikan motivasi, bukan ngebully juga. Ah, lu gimana sih belajar gitu aja? Susah amat, orang cuma tinggal lihat kamera, duduk terus lihat kamera perhatiin, atau duduk lihat layar perhatiin gitu. Kok cemen banget begitu. Dibully juga begitu ya. Waduh, jangan begitu teman-teman sekalian. Itu bukan cara yang tepat untuk memberikan motivasi. Kalau Anda mau memberikan motivasi belajar yang baik, ya berikan kesempatan pada peserta itu untuk belajar secara mandiri, menggunakan self-regulation-nya untuk mengatur proses belajarnya sehingga tercapai sasaran-sasaran pembelajaran yang diharapkan. Oke, itu aja 9 derita belajar online yang mudah-mudahan bisa kita ubah, bisa kita perbaiki, sehingga permasalahan ini tidak akan berlarut-larut. Dan mudah-mudahan ke depan proses belajar online itu juga akan seperti belajar offline. Menyenangkan. Sehingga derita akan berubah menjadi cerita.
Saya Muhammad Isman, kita ketemu lagi dalam sharing yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.